Ya, puji Tuhan. Shalom. 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 Apa kabar Bapak Ibu? Yesus dahsyat. Iya, Yesus kita dahsyat, luar biasa. Amin, amin. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita sehat, kita kuat, dan kita boleh ada di rumah Tuhan hari ini. Kita menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kita. Amin. Tepuk tangan bagi anak-anak Tuhan yang sudah merasakan kasih Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhan saya akan sampaikan, dan firman Tuhan yang saya sampaikan ini tidak jauh dari peristiwa yang sedang rayakan, dan ini masih berbicara tentang Paskah. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, setelah dia bangkit dari antara orang mati selama 40 hari lamanya, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan beberapa minggu belakangan ini kita sudah mendengarkan bagaimana peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada yang menampakkan diri kepada Maria dan Maria yang lain, dan juga kepada murid-murid yang lain. Dan hari ini kita akan melihat firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang dalam perjalanan. Dan firman Tuhan ini juga pernah saya ceritakan kepada anak sekolah minggu, dan menurut saya, dan saya menikmati sekali, dan saya terberkati melalui firman Tuhan ini. Dan sehingga hari ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu supaya kita sama-sama diberkati. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini kita lihat di dalam Lukas. Dan firman Tuhan hari ini akan kita lihat yang berjudul perjumpaan yang membawa perubahan. Amin. Perjumpaan yang membawa perubahan. Kita lihat di dalam Lukas pasal 20. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai 35. Kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu. Firman Tuhan ini agak panjang sedikit, dan kita baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Dilihat di Alkitabnya masing-masing. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Sudah dapatkan, katakan amin. Yang belum dapatkan, katakan masih aman. Amin. Nggak ada yang aman. Ya, puji Tuhan. Kita baca secara bergantian. Lukas pasal 24 ayat 13, saya mulai dalam ayat 13 sampai nanti 35. Saya mulai. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat memandang Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mereka namanya Lepas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menangkapnya. Pada
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah menunjukkan kami, tetapi kami tetap berkata dalam perkembangan dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke gunung itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak menyadarinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bukankah manusia harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab nabi, kitab-kitab Musa, dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Lalu ia duduk dengan mereka, ia memanggil pemimpin, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. kata mereka sama mereka, bukankah hati kita terbuka berkata ketika ia berbicara dengan kita dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah memanggil dan telah mengatakan. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Amin. Puji Tuhan. Sangat panjang sekali satu perikop ini, dan kita lihat firman Tuhan hari ini. Kita melihat peristiwanya. Ini peristiwa ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dan pagi-pagi subuh sudah kita dengar di minggu-minggu yang lalu, perempuan atau Maria Magdalena dan Maria yang lain mereka ke kubur untuk melihat Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak menemukan mayat Yesus. Justru mereka ketemu dengan malaikat yang mengatakan bahwa kenapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Dia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat slide berikutnya. Peristiwa yang sedang terjadi, kita lihat di sini bahwa yang sedang terjadi di ayat yang kita baca ini, yaitu ada 2 murid yang sedang kecewa dan meninggalkan Yerusalem. Tadi kita lihat di dalam bacaan kita, pada waktu itu ada 2 orang murid Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab dia mencatat 1 nama, yaitu Kleopas, dan 1 yang lain tidak tercatat. Dan pada waktu itu mereka dalam keadaan kecewa. Mereka dalam keadaan kecewa, putus asa, dan tidak ada harapan. Karena kenapa? Karena Yesus yang selama ini mereka ikuti mati dan dikuburkan, dan yang mengejutkan lagi pada hari yang ketiga mereka dengar tidak ada lagi mayatnya Tuhan Yesus. Semakin galau mereka,
semakin galau, semakin kecewa. Orang yang selama ini mereka harapkan, orang yang selama ini mereka andalkan, dan kalau kita lihat di dalam bacaan kita tadi, dia katakan bahwa satu-satunya pengharapan mereka yang bisa membebaskan mereka, yaitu bangsa Israel. Dengan kejadian ini, dengan kejadian penyaliban Yesus, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga tidak ada lagi nyawa, tidak ada mayat yang mereka dapat, semakin kecewa dan putus asa. Inilah keadaan kedua murid ini ketika sedang berjalan. Dan kita lihat mereka juga ketika dalam perjalanan itu mereka tidak mengenali Yesus yang menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua pernah mengalami saat-saat ketika iman terasa lemah dan harapan sirna. Dan mungkin juga kita bertanya-tanya, di mana Tuhan dengan semua ini? Ketika dalam pergumulan tidak pernah kita lihat atau tidak kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan. Kita bertanya-tanya, katanya Tuhan menolong, tapi kok seperti ini yang terjadi? Nah, murid-murid Yesus di jalan ke Emmaus juga mengalami hal yang serupa. Mereka kecewa, mereka takut, dan putus asa karena kematian Tuhan Yesus. Tapi kita lihat sesuai dengan judul firman Tuhan hari ini, perjumpaan yang membawa perubahan. Tetapi perjumpaan mereka dengan Yesus di jalan mengubah hidup mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita melihat apa saja atau perubahan apa yang dialami oleh kedua murid Tuhan Yesus ini, sebelumnya kita melihat dulu apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Yesus kerjakan ketika mereka ada dalam perjalanan. Slide berikutnya kita melihat bahwa Yesus kerjakan yang pertama-tama ketika mereka dalam perjalanan, tiba-tiba Yesus hadir. Saya menuliskan di sini bahwa Yesus hadir saat kita patah semangat. Amin. Amin. Kok ada aminnya dong? Saya baca sekali lagi, sambut dengan amin. Yesus hadir saat kita patah semangat. Amin. Diaminkan, Bapak Ibu. Ya, ojo belum. Nah, Tuhan Yesus hadir ketika atau di saat kita patah semangat. Kita lihat buktinya ketika kedua murid Tuhan Yesus ini mereka meninggalkan Yerusalem. Sementara kalau Yerusalem kita lihat di situ peristiwa terjadi, yaitu Yesus disalibkan, Yesus dipukul, bahkan disiksa di sana. Tapi sementara kedua murid yang sedang kecewa, putus asa, tidak ada lagi harapan, mereka meninggalkan Yerusalem menuju kampung yang namanya Emmaus dalam keadaan sedih, putus asa, tidak ada harapan. Kalau bahasa zaman sekarang, galau. Ada yang sedang galau di sini? Coba tanya kanan kirinya, kamu sedang galau kah? Kamu sedang galau kan? Mama Sri galau. Iya, mereka sedang galau. Kenapa? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Yesus yang selama ini mereka harapkan, ternyata harapan mereka habis atau lenyap di atas kayu salib. Dan apalagi ketika Yesus dikuburkan. Nah, di sini kita boleh melihat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus hadir saat kita patah semangat. Dua murid yang sedang berjalan menuju atau berjalan menjauh dari Yerusalem, secara simbolis mereka itu berjalan menjauh dari pusat iman mereka. Tapi yang luar biasanya, Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka sendiri. Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka dalam kekecewaan ini.
Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka dalam keputusasaan mereka itu. Yesus hadir, Ia mendekat, berjalan bersama mereka. Mereka tidak mengenalinya, tetapi Yesus hadir. Bukankah seringkali itu sering terjadi dalam hidup kita? Sebenarnya Tuhan Yesus itu ada bersama dengan kita, tetapi karena banyaknya masalah, karena banyaknya pergumulan, karena banyaknya yang kita pikirkan, seolah-olah Tuhan Yesus itu tidak ada. Ini yang dialami oleh kedua murid. Saking gelapnya mereka, saking putus asanya mereka, saking kecewanya mereka, mereka tidak mengenal Yesus ada di tengah-tengah mereka. Bukan hanya hadir loh, Yesus mengajak mereka ngomong. Dikatakan, loh, apa yang sedang kamu percakapkan itu? Dengan muka muram. Bapak Ibu, gimana muka muram? Saya nggak bisa buat ya, karena saya terlalu senyum terus. Bisa bikin muka muram, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus menanyakan, apa yang sedang kamu percakapkan itu? Mereka berhenti dengan muka muram. Hah? Kayaknya ada yang lain, agak aneh gitu. Kok dia menanyakan begitu? Mereka menjawab, salah satu dari murid ini dia katakan, emang kamu orang asing di tengah-tengah kampung ini? Emang kamu orang lain yang tidak tahu peristiwa yang sedang viral ini? Peristiwa yang sedang viral pada waktu itu Yesus sudah bangkit katanya, tetapi mereka tidak percaya. Mereka mengatakan, apakah kamu nggak tahu? Apakah kamu orang luar yang tiba-tiba datang ke sini tidak tahu apa yang sedang terjadi? Hari ini loh, Tuhan Yesus yang berkuasa itu sudah bangkit, sudah mati, dan pada pagi-pagi tadi itu, pada Maria, perempuan Maria dan perempuan yang lain, mereka mengatakan kepada kami, Tuhan Yesus itu sudah bangkit, tapi kamu belum melihatnya. Mereka berbicara kepada Tuhan Yesus, tidak menyadari bahwa yang berbicara kepada mereka adalah Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan katakan, mata mereka tidak melihat. Tuhan Yesus kerjakan sebelum kita melihat perbuatan apa yang mereka lihat, yaitu Tuhan kerjakan, yaitu Dia hadir di saat muridnya dalam keadaan putus asa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kekecewaan dan keraguan kita pun, Yesus tidak pernah menjauh dari kita. Katakan amin. Yesus tidak pernah menjauh dari kita. Ia justru datang meskipun kita tidak langsung mengenalinya. Dia adalah Immanuel yang Tuhan sudah janjikan. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin. Tapi kenapa kedua murid ini mereka tidak mengenal kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka? Saya mau katakan bahwa kehadiran Tuhan Yesus, Dia ada saat kita berjalan dalam kesedihan. Kenapa sih Yesus nggak langsung datang gitu loh? Murid Yesus sedang berjalan, mereka ngomong, gimana ya nanti kehidupan kita setelah ada Yesus berjalan-jalan. Tiba-tiba ada tulis, halo saya datang gitu kan, saya Yesus. Kenapa nggak gitu aja gitu, biar langsung percaya murid-muridnya. Ketika mereka berbicara, tiba-tiba dia tuh, hai saya Yesus datang gitu. Harusnya begitu ya. Jadi murid-muridnya langsung, oh Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan, Dia hadir, tetapi mereka tidak mengenalinya. Artinya apa Bapak Ibu? Seringkali di dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, karena saking banyaknya persoalan kita tidak mengenal kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ingat bahwa apapun situasi kita, Yesus ada bersama kita. Sesuai janji firman Tuhan, Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita sampai akhir zaman.
Amin. Apapun keadaan kita, apapun yang kita rasakan, Dia ada, Dia hadir, dan Dia mendengar apa yang sedang kita rasakan, dan Dia merasakan juga apa yang sedang kita rasakan. Apa yang dirasakan oleh murid-muridnya? Kembali saya katakan bahwa saat itu mereka sedang kecewa. Yang kedua kita lihat, ya, di saat itu yang Yesus kerjakan di tengah-tengah kehadirannya, di tengah-tengah murid-muridnya. Yang kedua, itu Yesus mengajar dan mengingatkan firman-Nya. Di dalam ayat yang ke-25 sampai 27 Dia katakan di sana, saya baca, lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dengan Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yang Tuhan kerjakan di tengah kesedihan, di tengah kekecewaan, Dia hadir. Dan yang kedua, Dia mengingatkan kita kepada firman Tuhan. Ketika dalam keputusasaan, ketika dalam kekecewaan, yang Tuhan Yesus kerjakan, yaitu Dia hadir, Dia ada bersama kita. Dan yang kedua, yaitu Dia mengingatkan kita akan firman-Nya. Seberapa kita yang hadir di sini ketika dalam masalah, kita buka Alkitab. Ada ketika dalam merasa galau-galaunya, menyalahkan yang lain, kok bisa begini ya, gitu. Kalau perempuan dengan gayanya gitu, kok bisa begini, ini nggak adil bagi saya gitu. Tetapi luar biasanya yang Tuhan kerjakan di tengah kekecewaan, di tengah keputusasaan murid-muridnya, yang pertama Dia lakukan yaitu Dia hadir, Dia ada bersama dengan muridnya. Dan yang kedua, Dia mengingatkan tentang firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saking banyaknya masalah yang kita hadapi, saking banyaknya persoalan yang kita hadapi, seringkali bahwa di dalam kekecewaan pun Yesus hadir untuk mengingatkan firman-Nya. Dia katakan, betapa lambannya hatimu orang bodoh. Waduh, baik. Kedua murid dikatakan bodoh. Dan dia mengatakan bodoh di sini bukan bodoh dia tidak bisa nulis, dia nggak bisa baca, enggak. Bodoh di sini yaitu tidak percaya firman Tuhan, tidak percaya apa yang sudah disampaikan. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia pernah ngomong kepada murid-muridnya bahwa saya akan disalibkan dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Tetapi murid-murid ini tidak percaya. Mereka mendengar, hanya sekedar mendengar, tetapi tidak percaya apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu itu, ketika dalam perjalanan mereka menemukan, mereka dalam kecewa, putus asa, tidak ada lagi harapan, Tuhan Yesus ingatkan kembali, firman Tuhan sudah disampaikan loh, saya itu sudah sampaikan loh waktu itu. Seandainya Dia langsung memberitahukan dirinya, aku udah bilang loh sama kalian waktu itu, tapi kamu yang cuma mendengar tok, tidak percaya. Sehingga firman Tuhan atau Yesus yang Dia lakukan pada waktu itu, Dia mengingatkan, iki loh, aku udah pernah ngomong, kenapa kamu gak percaya sih, gitu kan. Murid-murid Dia Tuhan Yesus itu tidak percaya apa yang sudah Yesus menegur mereka karena melamban dan tidak percaya, lalu menjelaskan kitab suci kepada mereka. Ia membawa mereka kepada janji-janji firman Tuhan, mengingatkan hati kembali untuk mengingat apa perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat hati kita ragu pun, ayo kembali kepada firman Tuhan. Ketika kita dalam kekecewaan, putus harapan, tidak ada lagi harapan, ayo balik lagi ke
yang mesti kita baca, ketika kita baca langsung ngantuk gitu. Bukan hanya sejarah, tetapi firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan rohani bagi kita, dan ia menyatakan siapa itu Yesus yang sebenarnya kalau kita rajin baca firman. Pemahaman kita akan bertumbuh ketika kita membiarkan firman Tuhan berbicara, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Roma bahwa iman itu tumbuh atau timbul dari pendengaran firman Kristus. Iman itu tumbuh, iman itu timbul ketika kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus kerjakan di tengah-tengah perjalanan mereka ketika dia menampakkan diri kepada muridnya. Yang dia kerjakan yang kedua, yaitu dia mengajar, mengingatkan akan firman Tuhan yang sudah disampaikan waktu itu. Tapi karena ketidakpercayaan mereka, lupa semua tentang firman Tuhan, lupa semua janji-janji Tuhan. Demikian juga hidup kita. Saya tidak tahu apa persoalan Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Saya tidak tahu apa kekecewaan yang sedang dihadapi hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi keputusasaan hari ini. Tetapi firman Tuhan katakan, ayo kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang sudah berjanji. Dia katakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, aku memberikan kekuatan kepadamu. Firman Tuhan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Jadi sebab itu masalah tetap ada, masalah boleh ada, tetapi jangan pernah lupakan ada Tuhan sumber kekuatan kita. Lalu ujian bukan hanya sekedar lagu ujian, kita nyanyikan Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Pujian kita bukan mengatakan masalah lebih besar. Adakah pujian begitu? Nggak ada kan? Jadi menyampaikan pujian itu bukan hanya sekedar menyanyi, tetapi dengan iman. Artinya bahwa Yesus yang kita percaya itu Dia yang sanggup. Dia hadir untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan di saat yaitu dalam keraguan pun. Ini yang dialami oleh kedua murid itu. Dan Yesus hadir untuk mengingatkan mereka akan firman Tuhan. Yang ketiga kita lihat apa yang Yesus kerjakan di tengah-tengah perjalanan mereka. Dia katakan di sana, hati yang bertobat karena perjumpaan pribadi. Di dalam ayat yang ke-30 sampai 32 di sana dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ini berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Yang Tuhan kerjakan yang ketiga, yaitu dengan perjumpaan dengan Kristus membuat hati mereka berkobar-kobar. Ketika Yesus memecahkan roti, mata mereka terbuka dan mereka mengenalinya. Mereka sadar bahwa hati mereka berkobar saat Dia berbicara kepada mereka. Jadi waktu itu, kalau kita perbandingkan ya, waktu mereka di jalan mereka pasang muka muram. Jika Yesus hadir, Yesus tanya, apa yang sedang kamu percakapan? Mereka menjawab dengan muka muram. Tetapi kita lihat di sini, ketika mereka mengalami, mereka berjumpa dengan Tuhan, hati mereka berkobar-kobar saat mereka mendengarkan firman Tuhan, saat mereka mendengarkan janji Tuhan yang kembali diingatkan. Hati
hati mereka berkobar-kobar. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang membangkitkan semangat yang padam. Jadi kehadiran Tuhan Yesus pada waktu itu yaitu membangkitkan semangat mereka. Semangat tadi yang lagi loyo dari Yerusalem, ayo pergi aja. Ada Tuhan Yesus lagi, ayo pergi aja. Gitu. Misalnya kalau mereka berjalan sedih, piye lo nasib kita gitu. Tetapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, dikatakan firman Tuhan bahwa hati mereka berkobar-kobar. Kapan itu hati berkobar-kobar? Ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan makan bersama dengan mereka. Apa itu? Aplikasinya dalam hidup kita yaitu ketika kita ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Persekutuan lewat mana? Yaitu lewat doa, pujian, dan penyembahan. Amin. Perjumpaan dengan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus di antara mereka membuat mereka semangat kembali. Amin. Saya mau katakan pada hari ini, semua jemaat yang hadir hari ini, kalau kita mau benar-benar jumpa dengan Tuhan hari ini, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya mungkin tadinya datang di sini dengan rasa galau, pulanglah dengan hati yang damai, hati yang bersuka cita karena bertemu dengan Yesus. Doa dan persekutuan dengan Tuhan bukan hanya sekedar ritual. Justru di sana hati kita dibakar kembali dengan kasih dan pengharapan. Kita lihat Yesus dia kerjakan di sana, yaitu dia menyemangatkan kembali mereka yang sudah sedih, mereka yang sudah putus asa, tidak ada lagi harapan. Dia hadir. Yang pertama yang dia kerjakan adalah apa tadi? Ojo lagi. Yang pertama yang dia kerjakan tadi apa? Dia hadir di saat patah semangat. Dia hadir, dia menyertai. Yang kedua yaitu dia mengingatkan akan firman Tuhan. Yang ketiga, dia hadir untuk membangkitkan semangat. Amin. Nah, setelah kita melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi kedua murid ini, adakah perubahan yang mereka alami? Ya, so pasti ada. Masa bertemu dengan Tuhan Yesus sama dengan datang dan pergi sama. Bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus pasti berbeda. Berbeda saat kita datang, akan berbeda juga saat kita pulang nanti. Amin. Pastikan hari ini bertemu dengan Sang Juru Selamat. Pastikan hari ini rasakan hadirat Tuhan, sehingga kita beda ketika kita masuk ke ruangan ini. Begitu pula kita akan menerima hati yang berubah. Amin. Yang pertama yang harus kita lihat, apa sih perubahan yang mereka dapat? Ayo slide berikutnya. Iya. Apa yang Tuhan kerjakan? Tadi kita sudah lihat ada 3 hal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika mereka atau dia bersama dengan muridnya. Dan perubahan yang mereka alami, murid-murid Tuhan Yesus, yaitu dari kecewa menjadi suka. Coba baca Bapak Ibu, 2, 3, iya. Ini yang lebih kencang, yang semangat dong. 2, 3, iya. Dari kecewa menjadi suka cita. Nah, perubahan yang mereka alami ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, yang perubahan yang mereka alami yang pertama, yaitu dari kecewa menjadi suka cita. Tadi ketika mereka pergi dari Yerusalem, meninggalkan Yerusalem, mereka menuju kampung yang namanya Emmaus dalam keadaan kecewa, dalam keadaan sedih, dalam keadaan putus asa. Ketika Yesus hadir berjumpa dengan mereka, maka berubah kekecewaan itu menjadi sukacita. Amin. Berikutnya kita lihat apa yang Tuhan atau perubahan apa yang mereka alami ketika bertemu dengan Tuhan Yesus.
dari ketidaktahuan menjadi pemahaman. Nah, tadi itu kita lihat ya keadaan mereka mendengar firman Tuhan waktu itu. Waktu itu sebelum Tuhan Yesus mati, sebelum peristiwa Paskah, Yesus pernah ngomong, aku disalibkan dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Tapi di perjalanan itu mereka hanya sekedar ngomong dan mereka lupa semua. Dan justru di sini kita melihat bahwa ketika Yesus berbicara kepada mereka, mengingatkan firman Tuhan, yaitu mereka baru tahu, oh iya, waktu itu kan Tuhan Yesus pernah ngomong, baru diingatkan. Jadi perubahan yang mereka alami yaitu yang pertama dari mereka yang kecewa menjadi sukacita, dan yang kedua dari ketidaktahuan menjadi pemahaman bagi mereka. Baru paham, oh iya ya. Gitu. Ketika firman Tuhan mengingatkan melalui firman Tuhan, ketika Yesus mengingatkan mereka melalui firman Tuhan, baru mereka, oh iya, lupa gitu. Wah, ini biasanya kita begitu ya. Baru terakhir dia bilang, oh iya, oh ini besar begitu. Ya kan? Ketika diingatkan, inilah perubahan yang dialami oleh muridnya. Yang kedua yaitu mereka, yaitu dari ketidaktahuan mereka firman Tuhan, mereka baru paham. Oh ini artinya toh, ini toh gitu ya. Oh gini toh artinya firman Tuhan waktu itu. Kami itu belum cuma mendengar toh, tapi kami nggak tahu artinya gitu. Setelah mereka ketemu Yesus, mereka disampaikan, mereka diingatkan dalam firman Tuhan, mereka, oh iya ini ya firman Tuhannya, oh ini ya artinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perubahan yang mereka alami yang kedua yaitu dari ketidaktahuan menjadi tahu. Yang ketiga yaitu dari mata yang tertutup menjadi mata terbuka. Tadi waktu di tengah jalan, mata mereka tertutup sehingga kehadiran Tuhan Yesus mereka tidak tahu, sehingga mereka sakarap dulu yang ngomong sama Tuhan Yesus, iya kan? Bahasa Jepangnya itu ya, sakarap. Suka-suka mereka ini bilang, saya kamu orang asing di sini, sehingga kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi gitu. Coba kalau mereka benar-benar mengenal Yesus pada waktu itu, mungkin cara ngomongnya pun nggak gitu ya. Nggak seperti itu cara ngomongnya. Mereka bilang orang asing dah kamu di sini gitu, sehingga kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Dari mata tertutup menjadi mata terbuka. Di situ ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka tidak tahu dan tidak mengenal siapa itu yang sedang ngomong, tetapi perjumpaan dengan Tuhan. Ketika berjumpa dengan Tuhan, dari mata yang tertutup menjadi terbuka. Mereka mengenali Tuhan Yesus. Mata mereka terhalang sehingga mereka tidak mengenali Yesus, meskipun sedang berjalan dengan mereka. Tadi kita baca, dan di ayat yang 31 dikatakan di sana bahwa ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mata mereka terbuka. Bukan ini kebiasaan Tuhan Yesus loh, memecah-mecahkan roti baru dibagi-bagikan kepada kita, baru sadar mereka. Ini Tuhan Yesus loh. Dan ketika mereka sadar bahwa itu Tuhan Yesus, tiba-tiba Yesus hilang. Amin. Dari mata yang tidak bisa melihat, mereka dibukakan matanya karena perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Perjumpaan dengan Tuhan membuka mata hati mereka, membuka mata rohani mereka, sehingga mereka mengenal, oh iya, ini Yesus. Kan kebiasaan Tuhan Yesus ketika kita kumpul murid-muridnya, dia pecah-pecahkan roti dan mengucap syukur.
menghilang Yesus di antara mereka. Mata rohani mereka dibuka. Mereka melihat Yesus dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kepada kita juga dihadir hari ini. Dan mungkin selama ini kita tidak tahu pernyataan Tuhan, karena saking banyaknya pergumulan kita. Hari ini Dia datang kepada kita. Dia berjumpa dengan Bapak Ibu, sehingga kita boleh terbuka mata hati kita untuk melihat pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Yang kelima, yang keempat, yaitu perubahan yang mereka alami, yaitu dari hati yang dingin menjadi berubah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang tadinya mereka berjalan dengan lesu, letih lesu, aduh biye Tuhan Yesus nggak ada lagi. Begitu bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka punya hati yang berkobar-kobar. Dari hati yang dingin, dari hati yang letih lesu, mereka mulai berkobar. Oh iya, amin. Ketika dengar firman Tuhan, amin, haleluya, puji Tuhan. Gitu. Dari hati yang dingin, dari yang tidak ada semangat, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, ada semangat yang baru. Amin. Ada sukacita yang baru ketika bertemu dengan Yesus. Mereka berbicara dengan sedih hati. Sebelumnya mereka berbicara dengan sedih hati, dengan muka muram, kehilangan semangat. Tetapi ketika Yesus bersama dengan mereka, hati mereka berkobar-kobar dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan lah yang membakar kembali semangat dan iman kita. Amin. Bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Kalau kami datang ke rumah Bapak Ibu untuk mendoakan, itu adalah firman Tuhan yang membakar hati Bapak Ibu, bukan kami, bukan sebagai hamba Tuhan. Tetapi ingat bahwa yang membuat hati kita semangat kembali adalah kuasa firman Tuhan. Oleh sebab itu rajin-rajin baca Alkitab. Oleh sebab itu rajin-rajin dengar firman Tuhan, karena melalui firman Tuhan itulah yang menguatkan kita, sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kita. Yang terakhir kita lihat apa perubahan yang mereka alami, yaitu dari menjauh menjadi kembali. Firman Tuhan katakan ketika mereka melihat Tuhan Yesus, oh iya ini benar Tuhan Yesus, loh kok tiba-tiba menghilang. Ketika pada waktu itu yang dulunya, yang tadinya mereka pergi menjauh dari Yerusalem, mereka menuju ke Emmaus dengan hati yang sedih. Mereka menjauh, dan ketika sampai di rumah di mana tempat yang mereka tuju, mereka memanggil Tuhan Yesus, sini dulu dong, ini udah mulai gelap, maghrib gitu. Saya mampir ngombe ini. Ketika hadir Tuhan Yesus, dan ketika Yesus, mereka bertemu dengan Yesus, mereka melihat Yesus, mereka berkobar-kobar. Dan ketika itu mereka kembali ke Yerusalem. Ayat yang terakhir yaitu kata di ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka yang tadinya mereka menjauh dari Yerusalem karena banyaknya atau persoalan, karena kekecewaan. Mereka menjauh meninggalkan Yerusalem, tetapi ketika bertemu dengan Yesus, maka arah kehidupan mereka diubah. Mereka kembali ke Yerusalem, dan bukan hanya kembali saja, tetapi kita lihat mereka itu bersaksi. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-34, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Nah, ini mereka yang berdua ngomong begini. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Yang tadinya mereka menjauh dari Yerusalem, jauh dari iman mereka, tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem dan mereka bersaksi bahwa Yesus benar sudah bangkit, Yesus benar hidup. Kami sudah
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dari surga, Dia akan menghasilkan dan memberikan kita perubahan total dalam hidup kita. Dari emosi berubah, dari sedih sukacita, dan dari pemikiran yang berubah, dari bingung jadi mengerti akan firman Tuhan. Perubahan apa lagi? Yaitu spiritualitas yang berubah dari mata yang tertutup ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, memecah-mecahkan roti, mata mereka terbuka, dan dari semangat yang berubah, sedih, kecewa, tetapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka berubah-ubah. Dan yang berikutnya yaitu merubah arah hidup mereka dari yang lari menjauh dari Yerusalem. Justru ketika bertemu dengan Yesus, mereka mendapat perubahan dalam hidup mereka. Mereka kembali kepada iman mereka, dan mereka menjadi bersaksi. Amin. Hidup kita hari ini, Tuhan juga mau kalau Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, Tuhan sudah kerjakan banyak hal dalam hidup kita. Hari ini, adakah perubahan yang kita rasakan dalam hidup kita? Atau sama aja hidup kita? Ketika kita selama ini hidupnya suka ngeluh, gitu, ngeluh terus, gitu ini, kok gini terus, gitu. Kok hidup saya seperti ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus sudah bangkit. Kalau kau berjumpa dengan Dia, dan kamu akan mengalami perubahan. Amin. Kita akan melihat slide berikutnya, itu yang kesimpulan. Perjumpaan yang sejati dengan Kristus akan mengubah arah hidup kita dari kecewa menjadi sukacita, dari pasif menjadi aktif, dari berjalan menjadi kembali. Karena ketika Yesus hadir, tidak ada yang tetap sama. Biarlah hanya Tuhan Yesus yang tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Tetapi ketika engkau bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang sama. Dan mungkin yang selama ini mungkin mengeluh terus karena tak ada. Hari ini Yesus mau bertemu dengan kau, memberikan kau sukacita, pengharapan yang baru. Amin. Saya undang singer dan PPL masuk ke depan musik. Kita naikkan musiknya. Apakah adakah kita yang saat ini sedang perjalanan mau menuju ke Emmaus? Perjalanan menuju ke Emmaus itu yaitu meninggalkan iman karena persoalan, karena beratnya hidup. Perjalanan menuju ke Emmaus itu yaitu karena putus asa. Tapi saya mau katakan hari ini, Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Jadi Allah ialah Immanuel yang memberikan kekuatan kepada kita. Alami perjumpaan dengan Tuhan, maka kau akan mengalami perubahan di dalam hidup.